Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhul qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus daripada Masjid Nurul Hikmah yang insya Allah mendapatkan limpahan hikmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap tokoh masyarakat daripada Desa Keciput, khususnya Ibu Kepala Desa yang berkesempatan hadir di malam yang penuh keberkahan ini, para asatidz, para guru, para masyayikh, para alim ulama, para sesepuh yang berada di Desa Keciput, serta muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita persembahkan kepada Allah atas kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah hadirkan buat kita, kemudahan hati kita untuk tetap berada di majlis ini sampai malam hari ini. Semuanya itu karena Allah. Kalau tidak karena Allah, tidak bisa kita ada di tempat ini. Kita bertemu semua karena Allah, berpisah karena Allah, suka karena Allah, cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kita untuk melakukan aneka kebaikan itu bukan karena kebisaan kita. Semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berikan kita kesempatan, maka kita bisa ada di tempat ini. Allah yang memiliki waktu, Allah yang memberikan kesempatan buat kita untuk duduk di majlis ini. Sehingga yang patut pertama kali kita ucapkan dalam kehidupan kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang tanpa henti, syukur yang tak ada habis-habisnya. Syukur yang setiap dalam tarikan nafas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur ketika kita masih bernafas, kita bersyukur ketika kita masih dapat menggerakkan anggota tubuh kita. Maka untuk itu kita juga bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita berhimpun. Kita bersyukur kepada Allah, Allah sampaikan kita pada penghujung bulan Sya'ban. Dan kita terus berdoa kepada Allah agar Allah nanti perkenankan kita untuk memasuki gerbang Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau itu di dunia itu seperti orang yang asing, kata Nabi. Kita disuruh sama Nabi hidup di dunia seperti orang asing. Orang asing itu gimana? Orang asing itu bebas nggak? Nggak bebas. Orang asing kalau datang di suatu negeri orang lain, itu orang asing. Dia datang ke negeri orang. Kira-kira dia bisa sebebas penduduk asli tidak? Dia punya segala macam keterbatasan. Dia tidak bisa buat seenaknya, tidak bisa buat semaunya. Kenapa? Dia orang asing. Ada hal-hal yang boleh dia kerjakan, ada hal-hal yang tidak boleh dia kerjakan. Dan ternyata Nabi bilang, semua kita ini, seluruh manusia yang ada di alam raya ini, semuanya kita ini orang asing. Gak ada yang gak orang asing, kata Nabi. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Karena bumi ini pemilik utamanya hanya Allah. Gak ada pemilik bumi ini, gak ada penguasa di bumi ini. Penguasa utamanya, penguasa sesungguhnya hanya Allah. Penguasa-penguasa yang ada sekarang itu sementara semuanya. Penguasa-penguasa yang ada sekarang itu tidak abadi. Allah penguasa yang abadi. Allah adalah Al-Malik. Allah pemilik segalanya. Makanya ketika nanti di hari akhir itu nanti seluruh penguasa dikumpul sama Allah, yang pernah jadi penguasa, yang pernah jadi raja, yang pernah jadi Kisra, Kaisar. Allah kumpulkan semua. Allah tanya sama mereka. Allah katakan, limanil mulkul yawm. Milik siapa kerajaan hari ini, pas hari akhir? Malik yaumiddin. Allah tanya, limanil mulkul yawm, punya siapa kerajaan hari ini? Ayo jawab. Mereka semuanya tertunduk dan menjawab, lillahil qahhar, hanya punya Allah Al-Qahhar. Gak ada yang bilang saya pernah punya sebidang di sini, punya. Gak ada. Yang dia punya itu dulu, dan itu Allah yang kasih, dan sekarang tiada. Maka Nabi mengatakan itu betul. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin, atau seperti orang yang sedang menyeberangi jalan. Berarti saat kita hidup di dunia, jangan merasa kita ini panjang di dunia. Lama tidak, sebentar. Seperti orang yang menyeberangi jalan. Kita kalau menyeberangi jalan, panjang nggak yang kita seberangi? Sebentar, cuma lari sebentar sampai di ujung. Kita tidak tahu waktu tiba-tiba kita sudah masuk mendekati Ramadan. Perasaan baru kemarin kita berada di bulan suci Ramadan. Tahun lalu kita puasa.
nggak terasa lewat, udah mau masuk puasa lagi. Ada anak kita tahun lalu belum bisa puasa, terus sekarang kita sudah bilang kamu tahun ini puasa. Nggak terasa dia sudah harus puasa, sudah masuk usia akil balik. Terus kita bilang nggak terasa ya, waktu itu cepat. Memang cepat waktu itu. Satu-satunya ciptaan Allah yang tidak pernah nunggu kita, waktu. Bisa suruh waktu nunggu? Antum suruh waktu nunggu, kata waktu enak aja, nggak mau nunggu dia jalan terus. Antum berhentiin jamnya diberhentiin, jam yang lain jalan. Dan ketika kita melewati waktu itu, menyia-nyiakan waktu itu, dosa kita. Karena waktu ciptaan Allah, waktu itu ciptaan Allah. Allah ciptakan buat kita. Kan kita hidup nih di bilangan waktu yang Allah ciptakan. Dan Allah berikan buat kita 24 jam, dan masing-masing kita dapat jatah yang sama. Adil nggak Allah? Sama semua. Ada di antara kita yang waktunya cuma 20 jam. Enak banget ya, kamu cuma 20 jam, saya 24 jam, saya lebih lagi 30 jam. Ada yang begitu? Enggak kan? Sama semua. Adil Allah. Allah kasih sama waktunya. Udara juga begitu, Allah kasih buat kita gratis sama-sama. Hirupnya sama-sama. Enggak ada kita rebutan. Ada yang rebutan hirup udara. Allah kasih sama. Baiknya Allah. Baik. Makanya Allah sering bersumpah atas nama waktu. Kenapa Allah sering bersumpah atas nama waktu di dalam Al-Quran? Karena Allah tahu kita suka menyia-nyiakan waktu. Menyambut Ramadan dengan acara seperti ini, bagus, kita berbahagia mau menyambut Ramadan. Seperti berbahagia mau menyongsong bulan suci Ramadan. Tapi tidak sampai di sini aja. Tidak hanya dengan bergembira saja. Allah ingin kita tunjukkan gembiranya seperti apa. Ibadahnya nanti ditingkatkan. Allah bersumpah atas nama waktu, dari waktu pagi, wal fajri. Allah bersumpah. Ketika manusia mulai bangun di pagi hari, dia bersyukur Allah masih menghidupkan dia. Dia mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana. Dia bersyukur itu Allah masih hidupkan dia. Kan ketika dia tidur ruhnya pergi. Bayangkan kalau tidak Allah izinkan kembali. Kenapa? Ahyana. Allah bersumpah atas waktu duha, ketika manusia mulai beraktivitas, waktu duha, Allah terangkan waktu tersebut, mulai terang. Makanya kita disuruh untuk bertasbih waktu pagi dan waktu petang. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikanlah Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Kenapa Allah suruh kita bertasbih waktu pagi, waktu petang? Waktu pagi itu kita mulai aktivitas, waktu petang di mana waktu kita menutup aktivitas dunia kita. Dengan tasbih biar berkah. Karena pada waktu pagi dan waktu petang, waktu berganti antara waktu terang ke waktu gelap. Dan yang dapat melakukan hanya Allah. Bayangkan kalau alam raya ini dari gelap ke terang, manusia harus ciptakan bola lampu segede apa ini? Katanya di Cina sana, di Cina sana lagi ada usaha membuat matahari
lagi dibuat. Nggak tahu berapa megawatt itu daya terangnya. Mungkin mau dicoba biar kondisinya itu terang terus. Mungkin mau dibuat nanti suatu saat ada satu wilayah tempatnya itu tidak pernah ada malam. Silakan coba saja. Nanti kita lihat apa nanti yang bakal terjadi. Karena sunnatullah menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu pagi, ada waktu petang, ada waktu siang, ada waktu malam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah atas nama waktu siang dan malam, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajanna. Demi waktu malam yang gelap gulita, demi waktu siang yang terang benderang. Waktu siang di mana manusia melakukan aktivitas, Allah yang kasih tuh waktu itu buat kita. Allah kasih terang, kita bisa aktivitas, bekerja dan lain sebagainya. Ketika Allah kasih kita malam, itu Allah suruh istirahat. Makanya ketika datang waktu malam, jangan dipakai untuk waktu seperti waktu siang. Datang waktu malam dipakai untuk ngobrol. Ini nanti kan Ramadan ini kita lihat. Datang Ramadan itu biasanya malamnya panjang, jadi panjang malamnya. Ya, bubar taraweh jam berapa di sini bubar taraweh? Jam 12. Lama, satu malam 2 juz. Ya. Satu malam 2 juz, satu juz malam imamnya mana imam? Ini berapa rakaat di sini? 23 ya, 23 witir. Jam 9 bubar ya. 9 bubar. Setengah 9 lah. Setengah 9 bubar. Mana imamnya? Imamnya terawih. Tidak ada imamnya, Masya Allah. Imamnya gantian. Alhamdulillah. Ada pemain utama, pemain cadangan ya. Biasanya kalau malam pertama full ya. Malam kedua, malam ketiga, malam ke-10. Ini masjid mau diperluas nih. Kalau ini lihat, kalau full sampai akhir perluas masjidnya. Kalau nggak full sampai akhir gimana ceritanya itu belum mau diperluas? Ini masjid mau direnov, masjid ini yang direnov. Bikin berapa tingkat? Bikin baru. Oh ini di atas tanah berapa lantai? Di atas tanah berapa meter? Bikin 2 lantai. 1 lantai lebih besar. Karena panitianya kasih tahu. Sebenarnya panitia ini kasih tahu ke saya ini, saya sudah paham. Maksudnya saya halo-halo sama jamaah. Jangan ada yang kancing dompet. Maksudnya jamaah yang hadir siap-siap untuk keluarin sedekah, infak, agar masjidnya tepat terwujud. Begitu kan maksudnya teh? Dan yang dia maksud benar, dan dia dapat pahala. Kenapa? Dia ad-dal alal khairi. Kata Nabi, ad-dal alal khairi kafa'ili. Orang yang menganjurkan orang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan. Ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum mau dapat, Bapak Ibu sekalian muslimin muslimat, kalau mau dapat pahala yang enggak ada putusnya, lakukanlah amal jariah. Berapapun angkatnya, khususnya dalam pembangunan masjid, ya. Berapapun angkatnya, urunan kita ikut. Mau semen 1 sak, 2 sak, 5 sak, ikut.
Nanti insya Allah dari majlis kita, dari majlis Hikmah Rahmani ikut bantu. Kita ikut nyumbang semen insya Allah. Berapa sak nanti belakangan, pokoknya semen pasti dah. Yang penting, yang jelas nggak mungkin satu sak. Nah, kalau kita yang dari jauh udah ikut bantu, kebangetan nih. Kita yang dari jauh udah ikut bantu, yang di sini, yang duduk di sini kebangetan. Ini kalau yang di sini nih urunan nih. Jadi ini masjid nih. Jadi nggak rugi, udah dapat pahala, ikut manfaatin. Sekarang begini, rugi sekali. Dan kalau saya sih kadang-kadang suka nganggap berdosa, bukan hanya rugi. Gunakan masjid tapi nggak pernah infak. Contoh, tinggal di sekitar masjid, dia datang gunakan masjid. Emang masjid itu nggak keluarin biaya? Waktu bangun keluar biaya nggak? Keluar. Setelah jadi tetap keluar biaya nggak? Keluar. Nih, listrik bayar nggak? Kipas angin bayar nggak? AC bayar nggak? Karpet bayar nggak? Setelah dibeli ada cuci nggak? Bersihin nggak? Keluar biaya tidak? Datang ke masjid, dia wudhu pakai air, bayar nggak? Masjid bayar airnya. Dia datang, dia wudhu, dia pakai kamar mandi, pakai toilet, duduk dengar khatib, khutbah Jumat, duduknya tenang, nggak kepanasan, ada AC-nya, nggak kena hujan, kotak amal lewat, nggak ada taruh duit, kebangetan dong, kebangetan. Ajaib tuh, masih ada manusia kayak begitu. Harusnya setiap kotak amal lewat, satu deretan 15 orang, harus 15 orang masukin. Kenapa? Dia duduk di situ, dia pakai fasilitas masjid. Toilet aja kita masuk bayar 2.000. Itu masjid kita pakai toiletnya, pakai tempat wudhunya, pakai karpetnya, pakai tempat, pakai AC-nya, kipas anginnya, pakai lampunya. Bahkan ada yang pakai wifi-nya, wifi gratis, enak pakai wifi. Ya. Dengerin khotib, dapat ilmu lagi. Pelit banget sih, nggak keluarin infak. Oh, itu super pelit itu. Manusia super pelit kalau kayak gitu. Jadi untuk masjid jangan pelit. Ada orang, saya pernah datang, ada salah satu jamaah saya di salah satu daerah. Dia mau bongkar rumahnya depan masjid. Dia mau bongkar rumahnya. Dia mau bangun mewah rumahnya, besar mewah. Setelah dia bongkar, dia bangun, dia mikir, masjid depan rumahnya nggak bagus. Dia merasa berdosa. Dia bilang, ini masjid depan rumah saya nggak bagus. Dia nggak bilang apa kata orang, apa kata Allah nanti sama saya. Kau bangun rumah kau, kalau bangun rumah kau di dunia bagus untuk kau pakai tinggal, tapi rumah aku kau bangun di dunia, kau biarin. Rumah aku reot, kau biarin, kata Allah. Nanti kalau Allah tanya saya di akhirat, kenapa rumah aku kau biarkan reot, sedangkan kau bangun rumahmu di depan masjid begitu megah, begitu besar. Langsung dia istighfar, dia datang mengurus masjid, dia tanya ukuran lantai, keramik, segala macam. Dia ganti semuanya. Keramik masjid diganti dengan granit, sama persis rumahnya. Jadi granit di lantai utama rumahnya sama masjid sama semua. Ornamennya dia bikin sama persis. Ibarat kembar antara rumahnya dengan masjid, warna putihnya sama. Itu baru hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan enak-enak ya bangun masjid, bangun rumahnya jelek, bangun rumahnya bagus, masjidnya jelek, rumahnya bagus, terus
hari-hari bang sukanya kritik pengurus masjid. Ya, kan Allah bilang, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa saja yang kalian infakkan, dia Allah segera ganti. Apa saja kan? Dalam bentuk apa saja Allah bakal ganti. Wa huwa khairul raziqin. Allah itu sebaik-baiknya pemberi rezeki. Anfik, kata ulama, anfik ma fil jayb ya'tika ma fil ghaib. Infakkan apa yang ada di kantongmu, nanti yang dari ghaib, dari Allah Subhanahu wa taala akan datang untuk. Anfik tunfik, kalau engkau berinfak nanti engkau bakal diinfaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa bikin hitung-hitungan kita dengan Allah sama dengan hitung-hitungan kita dengan manusia. Kalau hitung-hitungan kita dengan manusia, kita transaksi, kita bisa ukur untung rugi. Sama Allah kita pasti untung terus pasti. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi anfusikum wa amwalikum wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah." Dan kalian, hai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada perniagaan yang tidak bakal ada ruginya? Perniagaan yang gak ada ruginya. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iman sama Allah, iman sama Rasul. Baru berikutnya, kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalikum wa anfusikum, dengan menggunakan harta kalian dan jiwa kalian. Kata Allah, ini perniagaan yang nggak akan ada rugi-ruginya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu baik buat kalian kalau kalian mengerti Allah Subhanahu. Tidak ada riwayat orang yang berinfak, orang yang bersedekah miskin. Tidak ada. Ya ada. Pedagang bangkrut banyak cerita. Ya, orang yang berusaha jatuh bangkrut banyak. Buka gagal, coba lagi yang lain gagal. Ada. Berkali-kali ada yang sampai puluhan kali baru dia sukses. Tapi tidak ada cerita orang yang menginfakkan hartanya miskin. Sahabat Nabi Utsman bin Affan itu kaya dari kecil. Lahir udah kaya. Bapaknya kaya, emaknya kaya. Kabilah bapaknya kaya, kabilah ibunya kaya. Ayahnya meninggal, dia masih remaja. Nerusin usaha ayahnya, tambah berkembang lagi. Masuk Islam, dekat dengan Rasul. Sahabat Nabi yang infaknya paling banyak di zaman Nabi itu Utsman bin Affan. Paling banyak. Tapi nggak miskin-miskin. Nggak miskin-miskin Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Pada perang Tabuk, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala itu Nabi bilang sama dia, "Ya Utsman, ini kita lagi mau berangkat perang ke Tabuk. Jarak Tabuk ke Madinah, dari Madinah ke Tabuk, Tabuk ke Madinah, itu kurang lebih sekitar 700 meter, 700 kilometer. 700 kilo. Jauh. Kata Nabi, kita kekurangan onta. Karena sahabat-sahabat Nabi yang mau berangkat perang, kekurangan kendaraan perang. Kurang kuda, kurang onta. Utsman bin Affan kasih sumbangan
950 ekor onta, 100 ekor kuda, 100.000 dirham nyumbangnya. Onta itu kendaraan mewah zaman dulu. 950 ekor nyumbang, itu ibaratnya 950 Mercy, mobil mewah. Kemudian 100 ekor kuda, 100 ekor BMW. Utsman kasih. Dia nggak bilang kasih pinjam dulu ya, enggak, dikasih. Jadi miskin dia? Enggak. Zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, Abu Bakar As-Siddiq bilang sama Sayyidina Utsman, ini kita masih kurang nih kendaraan. Apa mau, kuda atau unta? Kata Sayyidina Abu Bakar, butuhnya unta. Dikasih 100 ekor lagi tambah. Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman pernah beli sumur di Madinah. Orang-orang butuh sumur untuk air kan, air dibeli waktu itu, dijual. Banyak orang Yahudi jual, orang Yahudi yang masih tinggal di luar-luar, yang masih punya tanah-tanah di sekitar Madinah, jual airnya. Sayyidina Utsman beli 38.000 dirham, dibeli mahal harganya. Dibeli bukan jadi sumber usahanya. Sama Sayyidina Utsman dikasih sumur itu buat kaum muslimin, ambil gratis. Ada jamaah saya di pedalaman, kebetulan dia orang mampu, dia punya mobil tangki air, banyak mobil tangki air. Itu jualan dia, mobil tangki air, jualan. Tapi tiap hari Jumat, masjid-masjid yang kesulitan air, itu dia antar air tangki gratis. Gratis. Masjid mana saja butuh, dia kasih. Nggak bangkrut dia, nambah terus. Tiap tahun mobil tangki air nambah. Yang kasih siapa? Allah rezekinya. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, kaya raya, sedekahnya banyak, pernah jatuh miskin dia. Nabi pernah bertemu dengan Abdurrahman bin Auf. Nabi bilang begini, Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, kalau engkau banyak menolong saudara-saudaramu, memperhatikan mereka, engkau perlahan-lahan pun akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf, dia pernah dengar salah satu ucapan Nabi tentang orang kaya hisabnya agak lama karena ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabah wa fima anfaqa. Pertanyaannya dua. Kalau ditanya umur, kita ditanya umur cuma satu, tentang umur. An umrihi fima afnah, umurnya dipakai buat apa? Ditanya nih, kita ini umur kita ditanya pakai buat apa? Waktu kecil buat apa? Waktu remaja buat apa? Dewasa buat apa? Waktu kerja buat apa? Saat menjabat buat apa? Ditanya semuanya. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan pepesan kosong, ini fakta, memang bakal begitu, dan itu diucapkan di Quran, diucapkan di hadis. Nyata itu semua. Tentang harta ditanya, min aina iktasaba, dapatnya dari mana? Dapatnya dari mana? Cara dapatnya seperti apa? Wa bima anfaqa, keluarinnya gimana? Ditanya. Abdurrahman bin Auf khawatir dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdurrahman bin Auf dia berusaha dalam tanda petik memiskinkan dirinya. Jadi dia berusaha memiskinkan dirinya, maksudnya habisin uangnya, disedekahin. Termasuk dia beli korma busuk.
Jadi sahabat-sahabat Nabi suatu hari gagal panen. Karena gagal panen, banyak kurma yang busuk. Lalu Abdurrahman bin Auf, karena kasihan sama sahabat-sahabat Nabi, kurma mereka tidak laku. Kata Abdurrahman bin Auf, biar saya yang borong. Mereka agak bingung juga, kenapa dia borong kurma busuk ini? Niat utama Abdurrahman bin Auf yang pertama, bantu sahabat-sahabat Nabi dapat pahala. Yang kedua, biar dia harta dia berkurang. Yang ketiga, kalau hartanya berkurang, bakal berkurang pertanyaan dari Allah. Memang berkurang hartanya pada waktu itu. Dia borong seluruh sahabat Nabi yang kurmanya tidak laku dan busuk, diborong sama dia, disimpan di gudang. Ternyata setelah dia borong semuanya, gak berapa lama kemudian datang utusan, waktu itu utusan dari Raja Yaman. Raja dari Yaman datang, Raja dari Yaman kirim utusan. Utusan dari Raja Yaman datang, cari kurma busuk. Karena waktu itu di Yaman sedang dilanda wabah penyakit yang obatnya adalah pakai kurma busuk, kurma yang ada ulatnya. Jadi tabib yang ngobatin di sana bilang harus pakai kurma itu. Dan wabah lagi mewabah, berarti banyak yang kena. Utusan Raja Yaman ini datang, disuruh sama rajanya, borong ada di mana saja beli. Datang ke Madinah, cari keliling, yang punya kebun di Madinah bilang kita tidak punya stok. Hanya ada satu orang yang punya stok. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Orang itu datang ketemu Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Unik ini, nggak pernah ada orang cari kurma busuk. Kok tumben tiba-tiba ada orang cari kurma busuk? Jadi ya kurmanya keluarin semua, saya beli. Kata Abdurrahman bilang, kalau kau mau yang bagus, saya punya banyak yang bagus. Untuk apa beli yang busuk? Enggak, saya mau yang busuk. Berapapun harganya saya bayar. Dibayar berapa? 3 kali lipat. Jadi miskin nggak dia? Subhanallah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan kepada Allah, dia Allah pasti ganti. Ya, ada sejarah orang yang berbuat di jalan Allah jatuh miskin. Gak ada sejarah orang yang istiqamah di jalan Allah terhina. Gak ada. Orang yang istiqamah di jalan Allah, kalaupun dia dihina dan terhinakan di dunia oleh manusia, dia tetap mulia di hadapan Allah. Dia tetap mulia di hadapan Rasulullah SAW. Dia hanya terhina di hadapan pembencinya, dan pembencinya akan terhina sebelum mati. Pembencinya, catat, pembencinya akan terhina sebelum mati dan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu pasti. Ingat cerita Nabi Musa. Nabi Musa dihina seperti apa oleh Fir'aun? Diejek seperti apa oleh Fir'aun? Dicaci seperti apa oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya? Apakah Nabi Musa jadi terhina? Tidak terhina. Bahkan Nabi Musa terlihat dalam kacamata manusia kalah pada waktu itu. Dia kalah. Nabi Musa tidak punya perangkat yang kuat seperti Fir'aun. Nabi Musa tidak punya pasukan. Nabi Musa tidak punya amunisi. Nabi Musa tidak punya senjata. Nabi Musa tidak punya kekuatan lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa terkesan kalah ketika Fir'aun dapat mengejarnya, dan Nabi Musa lari. Terkesan dia takut, kan dikejar kan? Bayangkan pada waktu itu, kalau terjadi pada zaman sekarang pasti dibilang katanya utusan Allah, pasti ada yang lain. Katanya utusan Allah kok kabur. Nabi Musa kabur.
dikejar. Katanya utusan Allah, Musa kok lari? Terlihat memang oleh manusia kalah dia, lari. Tapi Allah menangkan dia. Allah menangkan. Akhirnya Allah menangkan enggak? Nabi Musa lari sambil berkata, inni ustu bi Rabbi. Sesungguhnya aku berlindung pada Tuhan. Sambil lari. Dikejar oleh Fir'aun dengan perangkat-perangkatnya, dengan pasukan-pasukannya, sambil memakai kuda-kuda kebanggaannya. Tapi apa yang terjadi? Yang mengejarnya sambil tertawa-tawa itu tenggelam, lenyap, tak berbekas. Kenapa? Allah yang punya segalanya. Kita ini di dunia ini, ya tadi itu hanya abiru sabilin, hanya lewat di jalan saja. Ramadan yang bakal kita masuki itu persembahan Allah, di mana kita disuruh untuk menghimpun banyak pahala. Jangan sia-siakan. Coba tengok kiri, tengok kanan. Sudah berapa orang yang tahun ini sudah tidak bersama kita? Yang tahun lalu ketika tahlil Ramadan masih duduk bersama kita? Berapa orang yang dulu duduk sama kita, bercengkrama sama kita, sekarang udah gak ada. Sudah gak menikmati Sya'ban bersama kita, tidak menikmati Ramadan bersama kita. Kita bersyukur Allah sampaikan kita pada Ramadan, insya Allah pada tahun ini. Tinggal kita minta sama Allah, Allah kuatkan kita, berkahi kita, menghadirkan hidayah buat kita, agar kita mampu mengukir kesalehan sepanjang Ramadan, menjadikan seluruh malam-malam Ramadan malam-malam yang indah dengan tilawah Al-Quran, bukan diisi dengan hal-hal yang tak berguna. Hati-hati, di malam-malam Ramadan banyak tontonan-tontonan acara yang tak berguna yang disuguhkan buat kita, yang akhirnya membuat kita itu lalai terhadap berkah Ramadan. Kita asyik menonton acara-acara yang disuguhkan dalam program-program tersebut yang tak memiliki nilai makna, yang menghadirkan kita ini hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Lebih banyak tertawanya kita. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sangat tidak suka dengan kaum muslimin muslimat yang banyak tertawanya ketimbang menangis. Harusnya Ramadan diisi dengan kesyahduhan. Ramadan diisi dengan ketundukan, kepatuhan, kekhusyukan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjemput aneka keberkahan. Kita tidak suka baca banyak tulisan Ramadan syahrul mubarak, Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Jangan hanya kata-kata, kita harus tahu tentang maknanya. Kenapa dikatakan bulan yang penuh dengan keberkahan? Karena banyak kebaikan yang ada pada bulan Ramadan tersebut. Dan sejatinya kebaikan yang ada pada bulan Ramadan tersebut kita jemput. Kita mohon ridho dari Allah Subhanahu, untuk minta kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu. Yang miris saat ini justru di desa-desa, di daerah-daerah kurang semarak di bulan Ramadan. Di kota-kota besar lebih semarak, lebih religius. Itu sedih kita. Dulu desa-desa yang religius, kota-kota tidak. Sekarang di desa-desa hilang religinya. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi. Mohon maaf, saya di Jakarta sudah lebih dari 28 tahun. Jakarta beberapa tahun terakhir ini, Masya Allah, Jakarta tak kenal suasana Ramadannya semarak tiap-tiap masjid. Bukan hanya masjid, instansi-instansi pemerintahan di Jakarta. Saya ngisi di BUMN saya ngisi, rutin saya ngisi, beberapa instansi saya ngisi. Rame, semarak, hidup.
di instansi-instansi pemerintahan pusat itu semarak tilawahnya, berkah Ramadannya, berbagi takjilnya itu. Harusnya di daerah-daerah mengikuti ini dan lebih daripada itu. Masjid-masjid di kota-kota di Jakarta tarawihnya itu full. Ada beberapa masjid di sana bahkan tarawihnya itu stabil jumlah jamaahnya. Bayangkan ada masjid-masjid tertentu di Jakarta itu kalau iktikafnya jamaah yang hadir 1.500, 2.000 orang iktikaf. Ayahnya datang turun dari mobil-mobil mewah, datang dengan nenteng anaknya, anaknya masih SMP ikut aktif iktikaf sampai subuh. Orang-orang kaya mendekatkan dirinya kepada Allah. Alangkah sedihnya kita ketika kita sudah susah di dunia, kita susah di akhirat. Rugi kita double, di dunia sudah susah, kita susah lagi di akhirat. Dulu kesyahduan Ramadan tahun-tahun 80-an di daerah itu kita rasakan. Ramadan masih sebulan udah kerasa aura-aura Ramadan. Anak-anak kecil aja malu makan di jalanan di bulan Ramadan. Walaupun dia sedang tidak puasa, malu dia. Karena itu bulan Ramadan, dia betul-betul menghormati, karena diajari oleh orang tuanya tentang tata krama di bulan Ramadan. Mari kita hidupkan lagi tadarusan, aktifkan lagi tadarusan. Aktifkan ngaji tiap malam, bikin tadarusan. Mau sampai jam berapa? Bikin. Yang larang setan tuh yang larang tadarusan. Tadarusan ngaji. Nggak usah pakai suara luar kalau sudah di atas tengah malam ya, nggak usah. Nggak usah pakai speaker juga. Dan masjid tadarusan rame-rame pakai suara dalam aja. Ngaji tadarusan. Kenapa? Karena ketika ada suara tadarusan, samping-samping rumah kita dengan pelan-pelan ada sayap-sayap kurang ngaji. Yang samping rumah kita mungkin tadi tidak tergerak hatinya untuk ngaji, jadi pingin ngaji dia. Kenapa? Termotivasi. Mereka ngaji, saya kok belum ngaji-ngaji. Cial. Lakukan. Hal-hal baik tingkatkan di bulan Ramadan, hal-hal yang buruk jauhi di bulan Ramadan. Perbuatan baik kita di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi Ramadan kita. Allah jadikan bulan Ramadan kita menjadi bulan Ramadan yang penuh keberkahan pada tahun ini. Dapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan kebaikan buat kita, keluarga kita, rumah tangga kita, orang tua kita. Semua yang hadir di majlis ini harapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Desa Keciput mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkan kebaikan demi kebaikan. Allah jaga desa ini dari segala macam bentuk bencana, mara bahaya, ujian, bala, cobaan. Kita mohon kepada Allah, Allah lindungi negeri kita, negara Republik Indonesia dari segala macam bentuk bencana, mara bahaya, fitnah, ujian, cobaan. Allah satukan hati-hati anak negeri bangsa Indonesia ini, agar mereka tidak menjadi anak negeri yang saling bermusuhan satu sama lain. Allah jadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri yang baik, negeri yang mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم اللهم سهل أمورنا وأمور جميع المسلمين والمسلمات يا ميسر كل عسير فتيسير العسير عليك يسير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.